Pemirsa, sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Sidang beragendakan jawaban pihak Kejaksaan Agung atas gugatan Nadiem yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop. Pihak Kejaksaan Agung diagendakan memberi jawaban atas gugatan pra-peradilan tim kuasa hukum Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana beberapa hari lalu, Nadiem mendapat dukungan dari 12 tokoh anti korupsi yang mengajukan pendapat tertulis amicus curiae. Dokumen itu disampaikan langsung dalam sidang perdana di depan majelis hakim. Selain kuasa hukum kedua belah pihak, orang tua Nadiem juga tampak hadir di persidangan. Mereka meyakini Nadiem tidak bersalah atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Wenda, apakah saat ini sidang sudah dimulai? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Sidang lanjutan dari pra-peradilan Nadiem Makarim dari kasus dugaan pengadaan korupsi laptop pada hari ini dengan agenda pembacaan argumen dari pihak termohon, yakni dalam hal ini Kejagung, baru saja selesai dilaksanakan. Sidang yang berlangsung pada pukul 9 pagi hari tadi hingga pukul 11 siang hari tadi ini menegaskan, dari pihak Kejagung menegaskan penetapan Nadiem sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur hukum dan berdasarkan alat bukti dan juga gelar perkara yang sah. Sedangkan dalam sidang sebelumnya yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 5 Oktober lalu, pada saat agenda penyampaian argumen dari pihak pemohon, dalam hal ini kuasa hukum Nadiem, ini menilai penetapan tersangka tidak sah karena bukti permulaan dianggap tidak cukup serta meminta pembatalan status tersangka. Lalu pada sidang sebelumnya juga terdapat sejumlah tokoh anti korupsi yang turut mendukung Nadiem dan ingin memberikan pendapat sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, meminta agar proses dilakukan transparan dan dasar penetapan tersangka ini dijelaskan secara rinci. Namun sikap Kejagung terhadap amicus curiae ini juga tentunya menolak pandangan tersebut karena untuk pra-peradilan ini hanya menguji prosedur, bukan ke pokok perkara. Nah, dari sidang yang berlangsung pada hari ini, tadi Nadiem Makarimnya memang tidak turut hadir dalam persidangan, namun istri juga ayah juga ada kerabat dari Nadiem ini turut hadir dan menyaksikan persidangan. Nah, istri Nadiem juga tadi sempat mengatakan bahwa ia percaya kalau proses hukumnya ini akan berjalan secara rinci dan juga lancar. Lalu untuk agenda selanjutnya, sidang pra-peradilan hari ini masih akan dilakukan pada pukul 2 siang hari nanti dengan agenda jawaban dari pihak Nadiem. Dalam hal ini adalah dari pihak kuasa hukumnya Nadiem. Nah, tentunya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kami akan terus memantau bagaimana jalannya persidangan yang juga akan dilanjutkan pada pukul 2 siang hari nanti, dan akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Syafa. Ya, terima kasih Wenda Nura langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, hadir dalam sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama-tama saya mewakili keluarga dan keempat anak saya bersyukur hari ini bisa mengikuti sidang pra-peradilan. Tentunya kami dari keluarga sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Itu aja. Pemirsa, kabel semraut di Jalan Kapuk Raya Penjaringan Jakarta Utara membuat warga resah. Kondisi kabel yang berserakan di pinggir jalan dan menjuntai rendah hingga terpaksa ditopang dengan bambu menjadikan rawan kecelakaan dan terbakar. Beginilah kondisi kabel utilitas di Jalan Kapuk Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu siang.
Kabel listrik, internet, dan fiber optik terlihat semrawut, berserakan ke tanah, dan ada yang menjuntai rendah hingga terpaksa disanggah oleh bambu. Pemandangan ini sudah terjadi bertahun-tahun, membuat warga resah. Meski sudah beberapa kali diperbaiki, namun kabel-kabel tersebut kembali berantakan dikarenakan seringnya truk kontainer melintas tersangkut kabel. Warga khawatir hal ini dapat membahayakan pengguna jalan dan bahkan menyebabkan kebakaran. Lihat udah keadaannya udah kayak begini. Apa karena kesenggol truk? Tadinya begitu, Bang. Sering, itu udah hampir sering lah. Itu kesenggol putus, dibenerin lagi. Warga berharap pihak terkait dapat segera mengatasi permasalahan kabel semrawut di lokasi ini untuk mencegah bahaya bagi pengguna jalan dan menjaga estetika lingkungan sekitar. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kuasa hukum keluarga diplomat muda Kemenlu Arya Daru mendatangi Polda Metro Jaya Senin pagi. Kehadiran kuasa hukum untuk mempertanyakan panggilan penyidik terhadap Meta Ayu, istri Arya Daru. Tim kuasa hukum keluarga diplomat muda Kemlu Arya Daru menyambangi Polda Metro Jaya. Kehadiran mereka ke Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan surat undangan penyidik terhadap istri Arya Daru, Meta Ayu, Selasa besok. Selain itu, kuasa hukum juga meminta berkas-berkas penyelidikan kepolisian yang hingga saat ini belum dipegang oleh keluarga. Agenda hari ini yang pertama adalah kami akan menyampaikan surat ke atas undangan pihak unit 5 ya, unit 5 Resmob terhadap pemanggilan istri korban. Jadi undangannya adalah tentang wawancara dan klarifikasi perkara. Yang saya ingin pertanyakan adalah siapa yang mau wawancarai? Ini kan istri korban. Terus klarifikasi perkara apa yang mau diklarifikasi? Nah, satu. Yang kedua adalah kami ingin meminta data-data atau berkas yang pernah diumumkan pada tanggal 28 dan 29. Itu yang intinya adalah kami sama sekali kan sekarang nggak pegang data dari hasil otopsi, lalu dari hasil pemeriksaan TKP dan sebagainya. Nah, itu kita akan minta beberapa data untuk supaya kita bisa sama-sama mengidentifikasi perkara ini gitu loh, sehingga kalau dengan kita pegang data. Sebelumnya, Meta Ayu Puspi Tantri, istri diplomat muda Kemenlu almarhum Arya Daru Pangayunan, akhirnya muncul ke publik usai 2 bulan kasus kematian suaminya mencuat. Didampingi keluarga serta kuasa hukumnya, Meta Ayu Puspi Tantri atau Pita menceritakan sosok Arya Daru yang dikenalnya sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Di mata Pita, suaminya adalah sosok yang sangat baik yang tidak pernah menyakiti orang lain. Ia pun meminta kepada pihak Presiden, polisi, dan Kemenlu agar kembali mengusut tuntas kematian suaminya. Ia berharap kasus kematian suaminya dapat selesai dengan jujur dan transparan. Saya kenal Mas Daru sampai sekarang. Kalau saya boleh berbicara, Mas Daru itu adalah orang yang paling baik yang pernah saya kenal. Bukan karena saya sebagai istrinya, karena memang beliau itu pendengar yang sangat baik. Beliau sering memberikan solusi yang itu menenangkan, menjaga amarahnya, dan saya banyak belajar kesabaran dari beliau, menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan fakta tersebut tidak akan berubah sampai kapanpun. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua,
bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasa